Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melangkahkan, kita dapat menggerakkan kedua kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka menghadiri majelis ilmu pada malam Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan cahaya Islam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kajian yang bertema hidup mulia bersama Al-Qur'an, ya, mulia bersama Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, yang Allah anugerahkan kepada umat pilihan, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Quran merupakan sumber dari kemuliaan, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu benar-benar mulia, kata Allah. Al-Quran merupakan bacaan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan dari Al-Quran adalah dikarenakan Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tentu hal tersebut akan menjadi mulia. Karena itu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Karena mulia, dia selalu disandingkan dengan semua yang memiliki kemuliaan-kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, ya. Maka malaikat Jibril ini menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril ini menjadi malaikat paling mulia, ya. Kenapa mulia? Karena dialah yang menurunkan Al-Quran, ya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, Allah takdirkan menjadi mulia. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW naik statusnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul, ya. Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena Al-Quran turun kepada beliau. Inna nahnu nazzalna alaikal Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, ya. Lalu Al-Quran turun pada suatu bulan. Bulannya ini menjadi bulan yang paling istimewa, menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, menjadi bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, ya, karena keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan."
Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an pasti mulia, pasti mulia. Karena Al-Qur'an merupakan sumber dari kemuliaan. Siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah takdirkan menjadi mulia. Orang kalau disentuh oleh Al-Qur'an, maka orang itu bukan yang biasa, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena Al-Qur'an memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu turun pada satu malam, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah kemuliaan dari Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa, menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Mulia. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diturunkan di kota Mekah dan Madinah, ya. Al-Qur'an diturunkan di kota Mekah dan Madinah, sehingga dua kota ini menjadi kota yang terbaik, menjadi kota termulia di dunia, ya. Bukan hanya di Saudi saja, ya, tetapi di dunia, menjadi termulia di dunia, ya. Mekah, ya, kota Mekah dengan Masjidil Haramnya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, itu pahala sholat di sana 100.000 kali lipat pahalanya, ya. Kemudian Madinah dengan Masjid Nabawinya, ya, maka pahala, kata Rasulullah, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, berapa pahala yang kita dapatkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 salat, ya, 1000 kali salat di masjid lainnya. Ini berkah, ya, jamaah dirahmati Allah. Ini semua karena Al-Qur'an, ya. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an, Allah takdirkan menjadi mulia, ya. Dengan segala keistimewaannya, ya. Kota Mekah ada Ka'bah, ya, ada subur Zam-Zam yang barokahnya itu tidak pernah kering ketika ramai dan tidak pernah meluap banjir ketika ramai. Masya Allah, luar biasa jamaah dirahmati Allah. Bahkan kata Nabi, nanti di akhir zaman kota Mekah itu dan Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, ya. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini keberkahan dari kota Mekah dan Madinah. Kenapa mulia? Karena menjadi tempat-tempat turunnya Al-Qur'an, ya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad menjadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Coba kita lihat mushaf Al-Qur'an. Kita lihat mushaf Al-Qur'an itu dari apa? Ya, dari kertas. Sebelum ditulis Al-Qur'an itu apa? Biasa saja, ya, bisa kita injak-injak, bisa kita remas-remas, bisa kita buang. Tapi begitu ada tulisan Al-Qur'annya, maka dia menjadi mulia. Maka orang-orang akan memuliakannya. Segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan memuliakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kertas saja yang isinya Al-Qur'an itu dimuliakan, apalagi manusia yang di dalamnya ada Al-Qur'an, maka pasti akan menjadi mulia dan Allah akan memuliakannya. Karena sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an.
Semakin tinggi perhatian kita kepada Al-Quran, maka semakin tinggi keinginan Allah untuk memuliakan kita dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga, minan nas, dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran. Siapa yang disebut dengan ahlul Quran? Mereka yang selalu membaca Al-Quran, mereka yang selalu memahami makna Al-Quran, mereka yang selalu mengamalkan isi Al-Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka lah yang disebut ahlul Quran, ya. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, tidak sampai di situ, ya. Kalau mereka sudah menjadi ahlul Quran, kata Rasulullah, wa khassatuhu, dia akan menjadi orang pilihan Allah. Dia akan menjadi orang apa? Orang yang spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena dia selalu bersama Al-Quran, dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu apa? Berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Allah menjadikan dia sebagai hamba pilihannya, yaitu wa khassatuhu, menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat suatu kaum itu dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan menghinakannya dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat, memuliakan kepada kaum, ya, yang dia selalu dekat dengan Al-Quran, yang dia selalu bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian orang yang jauh dengan Al-Quran, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita ingin terhormat di sisi Allah, tentu maka tak ada jalan yang terbaik kecuali menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, ya. Insyaallah kalau kita selalu bersama Al-Quran, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan berkah, ya. Umur kita akan berkah, semuanya akan berkah, ya. Karena Al-Quran merupakan sumber dari keberkahan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai lewatkan waktu sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, ya. Karena pahalanya sangat besar. Satu pahala saja itu, kata Rasulullah, mangqara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian satu kebaikan ini oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10, ya, 10 pahala. Bayangkan kalau kita membaca satu ayat di dalam Al-Quran, kita membaca bismillah saja itu ada berapa huruf? Ada 19 huruf, ya. Berarti dikalikan 10, berarti berapa? 190, ya. Luar biasa jamaah dirahmati Allah. Belum lagi kalau kita membaca satu ayat, ya, satu halaman, bahkan satu juz, ya, maka banyak pahala yang akan kita dapatkan. Insyaallah kalau kita bersama Al-Quran, kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.